Semangat pagi, tutor dan rekan-rekan mahasiswa. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan tugas 2 untuk praktikum SQL dan DML. Dengan diawali dengan perkenalan, nama saya Jusanti Nurlolita Manoni dengan NIM 0512510007 dengan program studi Sistem Informasi dengan UPWJJ Universitas Terbuka Manado. Dan untuk kasus atau tugas praktikum kali ini yaitu berdasarkan IRD yang ditampilkan, yaitu IRD rumah sakit. Kita akan membuat ke dalam basis data MySQL MariaDB yang ada pada SAM dengan tabel yang sudah ditampilkan. Dan berikut adalah data manipulation language-nya atau DML-nya di dalam basis data yang nanti kita buat. Itu terdapat ada beberapa tabel, salah satunya yaitu ada tabel pasien dengan rinciannya sebagai berikut. Dan kita langsung saja masuk ke langkah-langkah praktiknya. Selengkapnya sebagai berikut. Pertama-tama kita harus mengaktifkan SAM-nya terlebih dahulu. Ketika dia sudah bertanda hijau, kita akses localhost phpMyAdmin-nya. Dan kita masuk ke halaman phpMyAdmin. Dan pertama-tama kita akan membuat database-nya terlebih dahulu, dan saya meng-create di sini tugas rumah sakit. Kemudian kita buat tabelnya. Tabelnya di sini kita buat terlebih dahulu tabel pasien dengan jumlah kolom di sini ada 4. Kolom pertama di sini kita buat ID pasien dengan tipenya integer dan primary key untuk null index, dan kita akan meng-create auto increment-nya untuk ID pasien. Selanjutnya kita akan membuat kolom nama pasien dengan tipe varchar, alamat pasien juga tipe varchar juga, dan jenis kelamin di sini boleh integer, boleh juga no name. Nanti di akhir saya merubahnya menjadi no name dengan pilihan laki-laki dan perempuan. Kemudian kita akan membuat tabel administrator dengan jumlah kolom 3. Selanjutnya kita akan membuat tabel daftar dengan jumlah kolom 3.
Selanjutnya kita akan membuat tabel berikutnya. Tabel dokter, ya. Tabel dokter dengan jumlah kolom ada 7. Di sini juga ada tanggal lahir dan tipenya date, nomor HP juga isikan pacar yang perius itu ada 15 cukup. Selanjutnya kita akan membuat tabel dokter admin dengan jumlah kolom 3. Selanjutnya kita akan membuat tabel pasien dokter dengan jumlah kolom 5. ID dokter kolom berikut. Resep di sini kita boleh menggunakan tipe varchar dengan valuesnya itu 100. Jika sudah kolom tersebut sudah kita ubah ke untuk ID-nya itu kita rubah ke indeks.
Kemudian kita oke. Untuk semua yang ID masing-masing kolom selain yang premier key itu kita rubah ke indeks, kemudian kita oke. Oke, kita buat hal yang sama. Selanjutnya kita akan mencoba mengisi data, namun terlebih dahulu kita buat relationship-nya dengan terlebih dahulu kita save page. Di sini saya gunakan dengan page name-nya ARD tugas 2 rumah sakit karena sebelumnya juga saya sudah mencoba-coba untuk melakukan praktik sebelum upload tugas ini. Selanjutnya kita akan menghubungkan masing-masing tabel atau kita akan create relationship-nya. Ini kita hubungkan atau kita buat relationship-nya. Kita pilih tabel yang akan direlasikan sesuai dengan IRD yang sudah ditampilkan sebelumnya ya. Misalnya pada tabel pasien dengan tabel pasien dokter. Dengan field-nya itu ID pasien pada tabel pasien sebagai reference key. Kemudian field ID pasien pada tabel pasien dokter sebagai foreign key. Begitu dan seterusnya untuk kita membuat relationship-nya dengan mengacu pada IRD sebelumnya atau IRD yang diberikan tugas pada praktikum kali ini. Dengan tetap memperhatikan masing-masing relasi. Di sini lumayan menyita waktu saya karena saya harus mengcreate-nya dengan jumlah tabel, ada 6 tabel ya. Sini pasien dengan pasien dokter.
dengan Frankie-nya itu ada di ID pasien. Setelah itu, jika ERG-nya sudah selesai, kita akan mencoba untuk memasukkan ya data pasien untuk relationship-nya ini. Untuk ranking-nya itu kita on the left-nya kita pilih cascade ya, atau cascade. Iya, untuk on update dan on the left. Jadi untuk foreign key constraint-nya itu on the left-nya dipilih cascade, on update-nya juga kita pilih cascade. Tapi di sini kita melakukan semua ya, semua kabel yang dibuat relasi. Kita cek kembali karena untuk yang on update tadi sepertinya saya belum, iya benar sekali, saya belum berubah ya. Mohon maaf, harusnya di situ sama ya antara on the left sama on update-nya kita pilih dengan perintah cascade. Kemudian kita akan, jika sudah, kita akan mencoba memasukkan data-data. Maaf, agak sedikit ribet karena oke. Setelah dilakukan pengecekan, kita sudah merubahnya on the left dan on update-nya dalam keadaan cascade ya. Untuk setiap tabel yang direlasi. Jika sudah, kita akan mencoba memasukkan data-data pasien. Mohon maaf agak sedikit ribut karena di belakang kebetulan ada renovasi. Nah, di sini saya mencoba memasukkan, karena sebelumnya juga saya sudah
mencoba memasukkan beberapa data pasien dan saya hanya menambahkan untuk ID pasien, nama pasien, dan alamat pasien ya. Nah, jenis kelaminnya ini saya sudah rubah menjadi boleh ada pilihan untuk menunya, karena sebelumnya itu saya edit menjadi pilihannya yang sebelumnya itu 1 atau 2, tapi saya edit merubah dengan tipe datanya itu jadi umum, sehingga ada pilihan ya antara laki-laki atau perempuan. Dan di sini untuk ID adminnya kita isi ya. Untuk waktu jaganya kita sesuaikan saja dengan apa yang kita bisa, untuk coba-coba saja. Nah, di sini sudah ada untuk adminnya ada 2, dan kita coba untuk daftar. Nah, di sini ID pasiennya. Nah, ID pasiennya sudah banyak ya di input. ID admin karena adminnya saya input baru 2, jadi situ hanya ada 2 pilihan. Kemudian kita masuk ke ini untuk penginputan dokter ya. Karena sebelumnya saya sudah memasukkan 1. Kita masuk ke dokter admin terlebih dahulu ya, karena baru 1 dokter. Saya isi, saya tambahkan lagi. Jadi sebelum ketika masuk ke pengisian dokter, kalau namanya belum ada berarti itu belum masuk ya datanya ke tabel dokter admin. Jadi kita harus mengisi datanya terlebih dahulu ke dokter admin. Nah, ini sudah muncul. ID dokternya udah bertambah ya. Tadi hanya 1. Kita tinggal mengisi untuk data nama dokternya atau data dokternya sesuai dengan kolom yang ada. Di sini ada nama, alamat, kemudian tanggal lahir ya. Kita sesuaikan saja dengan keinginan penginputan ketika kita mencoba-coba. Oke. Jadi kita memasukkan semua sesuai dengan kolom yang ada. Jadi di sini ada tanggal lahir, nomor HP, dan juga spesialis. Saya mengambil contoh di sini untuk dokter yang kedua, yaitu spesialis mata. Dengan waktu kerja itu saya ambil Senin sampai Sabtu, jam kerja. Nah, ini tampilan untuk dokter ada 2 yang sudah saya input. Untuk spesialis kandungan dan spesialis mata. Untuk adminnya juga ada 2. Dan ini untuk pasien. Kita boleh pilih dokter. Dengan ID pasien sudah masuk ke sini. Dan waktu periksa juga kita boleh sesuaikan. Proses juga kita tes saja ya. Ini hanya sesuai dengan apa yang ingin saya coba di sini ya. Mohon maaf jika lumayan ribut ya Bapak Ibu tutor dan rekan-rekan mahasiswa, karena saya merekamnya atau mengupload tugas ini dari tempat kerja. Oke, jika sudah semua tabel kita sudah coba untuk memasukkan data, kemudian kita coba untuk filter ya. Filter dari tabel pasien. Untuk view-nya ini, nah, jenis kelaminnya kita filter juga sesuai apa yang ingin kita coba.
seperti ini karena semua tabel sudah berhasil untuk saya isikan datanya untuk tiap-tiap tabel. Ada 6 tabel di sini, semua data bisa berhasil dan demikian tugas dari saya. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi dan terima kasih.